Shalom manusia yang perkasa. Kita mengucap syukur atas kasih Tuhan yang telah memelihara kita sampai hari ini. Mari kita mengambil saat teduh mempersiapkan hati untuk memulai ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang telah menjaga kami, yang telah memelihara kami, bahkan yang telah menghidupkan setiap kami. Terima kasih ya Bapa yang baik. Pagi hari ini kami mau menikmati hadirat Roh Kudus bawa setiap kami. Tenggelamkan kami dan membawa kami fokus hanya kepada firman. Terima kasih ya Allah yang hidup. Syukur padamu buat anugerah-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Terima kasih Yesusku, karena kasih-Mu ku ada hari ini. Ku bersyukur padamu buat anugerah-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Terima kasih Yesusku, karena kasih-Mu ku ada hari ini. Berjuta syukur buat anugerah-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Berjuta syukur ku persembahkan buat kasih-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita angkat pujian ini dari Allah. Ku bersyukur padamu buat anugerah-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Terima kasih Yesusku, karena kasih-Mu
hidupku. Buat kasih-Mu di sepanjang hidupku. Buat kasih-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya. Berjuta
firman-Mu bersinar di dalam hati kami, yang tertanam dan kami pelihara Tuhan. Kami bertanggung jawab atas setiap firman yang telah Engkau berikan. Terima kasih untuk hidup. Sekarang kami siap untuk lebih lagi memasyurkan nama-Mu, menaikkan puji-pujian, ucapan syukur kami yang terbaik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama katakan haleluya, amin. Shalom manusia Allah yang perkasa. Silakan berikan salam kepada kiri kanan depan belakangmu. Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Haleluya. Persiapkanlah hatimu untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Ku menyembah
Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang katakan dengan segenap hati. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
kepada hamba-Nya. Shalom manusia Allah yang perkasa. Mari kita mendeklarasikan iman kita. Kita mengangkat tangan kanan kita. Saya percaya dan menerima. Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya di dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau memberkati kebenaran firman Tuhan pagi ini Bapa, sehingga olehnya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Manusia Allah yang perkasa, harus diakui bahwa banyak kita merasa cukup puas dengan pengetahuan akan kebenaran betapa Allah itu maha hebat, betapa Allah itu maha kuasa. Sehingga dalam banyak pujian-pujian rohani yang menggambarkan kehebatan dan kemahakuasaan Allah, umat bisa begitu larut dengan sukacita sekaligus ketakjuban akan pribadi sang maha hebat itu. Saya ingat zaman dulu ada satu lagu, tiada mustahil bagi Allah, yang tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia, gagah perkasa penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Terus orang bisa begitu sangat bersukacita. Terus kemudian ketika dalam sukacita itu, kemudian refnya dibuat atau dinyanyikan dengan tempo yang lebih lambat. Menjadi seperti ini. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia, gagah perkasa penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Orang bisa nangis-nangis tuh saudara. Sukacita bercampur dengan ketakjuban sang maha hebat Allah. Bahwa tiada mustahil bagi Allah yang maha hebat itu. Wow, dahsyat sekali. Dengan demikian, dengan sangat yakin kita mengatakan tiada yang mustahil bagi Allah. Pengetahuan akan kebenaran ini memang merupakan sesuatu yang luar biasa baik, sangat baik. Namun sayangnya tidaklah cukup
ketika umat Allah hanya berhenti di dalam pengenalan akan Allah yang maha hebat itu, hanya berhenti di sebatas Allah maha hebat, tidak ada yang mustahil bagi dia. Titik. Tidak boleh berhenti hanya sekedar di situ saja. Sebab tahukah kita, pernyataan akan kemahahebatan Allah yang telah ditunjukkannya kepada seluruh umatnya dalam keajaiban pertolongannya di kehidupan kita, ternyata memiliki maksud yang sangat luar biasa daripada sekedar sebuah pertunjukan Allah itu hebat. Kemahahebatan Allah yang dinyatakan kepada kita mengandung maksud yang luar biasa. Dia bukan cuma sekedar pertunjukan Sang Maha Hebat di hadapan kita umatnya. Apakah maksud yang terkandung di dalam pernyataan Allah Maha Hebat yang telah diperlihatkannya di depan mata semua orang yang percaya kepadanya? Kita lihat perkataan Tuhan Yesus Kristus di dalam Matius 21 ayat 21 sebagai apa yang saya katakan tadi, maksud dari pernyataan tentang kemahahebatan Allah yang telah ditunjukkannya kepada umatnya. Mari kita lihat bersama Matius 21 ayat 21. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu berkata percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang ku perbuat." Sekali lagi, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang ku perbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Saudaraku, apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini di dalam Matius 21 ayat 21 ini adalah merupakan tentang peristiwa di mana Tuhan Yesus di hadapan murid-muridnya ketika dia sedang lapar dan melihat ada pohon ara. Dia mencari buahnya, tetapi dia tidak menemukan buah apa-apa dari pohon ara yang telah tumbuh dengan sangat lebat dan subur itu. Maka kemudian Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu. Dan apa yang terjadi kemudian, saudara? Ketika kita membaca kisah ini, kita akan menemukan bahwa ketika Tuhan Yesus mengutuk pohon ara yang subur itu, sekonyong-konyong, seketika pohon ara itu menjadi mati dan kering. Ayat 20 di Matius 21 dikatakan begini, melihat keadaan itu tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Dan Tuhan Yesus kemudian menjawab para murid-muridnya dalam keheranan dan ketakjuban mereka, bahwa asal mereka tidak bimbang, percaya saja dan tidak bimbang, mereka pun juga akan bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Titik. Inilah yang tadi saya katakan
ketika saya berkata bahwa kemahahebatan Allah yang kemudian kita katakan tidak ada yang mustahil bagi Allah sebagai sesuatu yang memang benar, tapi masih belum titik, ada kalimat lanjutannya. Bahwa umat Allah tidak boleh berhenti hanya kepada pemahaman tidak ada yang mustahil bagi Allah yang memang ajaib itu. Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus sendiri memberitahukan kepada kita, orang yang percaya kepadanya, bahwasanya dalam hal tidak ada yang mustahil bagi Allah dalam perbuatan-perbuatan ajaibnya. Bahwasanya setiap orang yang percaya kepadanya pun dengan iman berdasarkan firman yang kita percayai dan yang kepadanya kita setia itu, hal yang sama pun terjadi, bisa terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya kepada Allah. Amin. Namun tentu saja ini tidak terjadi secara otomatis atau sembarangan. Sebab Allah telah menetapkan aturan mainnya. Sehingga pernyataan Tuhan Yesus di dalam Matius 21 ayat 21 tadi yang sudah kita baca, yang mengatakan bahwa apa yang ku perbuat juga bisa kamu perbuat. Boleh menjadi kenyataan dalam hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Untuk itu sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, di pembahasan minggu pagi ini, Yosua 1 ayat 10 sampai dengan 18, kita akan diajarkan untuk bagaimana kita bisa melakukan atau mewujudkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa ketika tidak ada yang mustahil bagi Allah, itu pun bisa terjadi bagi orang yang percaya kepadanya. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Untuk itu saudara, di bagian pembahasan terakhir Yosua pasal 1, mari kita baca bersama-sama sebelum kita akan membahas kebenaran ini. Yosua pasal 1 ayat 10 sampai dengan 18. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini, untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Perhatiin ya, kalimat bagian yang terakhir saya ulangi lagi. Sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Wow, kepastian imannya luar biasa. 12. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manase yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. 13. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu
dan memberikan kepadamu negeri ini. 14. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu semua, pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata. Dan haruslah menolong mereka. 15. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga. Dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh kami akan pergi. 17. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. 18. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Haleluya. Sekedar mengingatkan, pembelajaran Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5. Langkah iman pertama, terima firman itu. Kemudian percaya kepada firman itu. Kemudian Yosua 1 ayat 6 sampai dengan 9. Bersikap setialah kepada firman yang telah kamu terima dan kamu percayai itu. Sekalipun matamu melihat, telingamu mendengar, pikiranmu berpikir berkaitan dengan situasi dan keadaan sekeliling, ternyata keadaan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan firman. Tapi tetaplah setia kepada firman. Oke? Maka di bagian pembahasan terakhir ini di ayat ketiga Yosua 1 ayat 10 sampai dengan 18. Kita dibawa atau kita diperlihatkan secara langsung bagaimanakah respon Yosua sebagai pemimpin umat Israel dalam memimpin seluruh umat Israel memasuki tanah Kanaan yang telah dijanjikan Allah dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Jadi kalau ayat 1 sampai dengan 9 kita melihat bagaimanakah pernyataan janji Allah, penyertaan Allah, pengajaran Allah, bagaimana dia mempersiapkan Yosua untuk tetap teguh dan setia kepada apa yang dia percayai itu. Maka di bagian ini kita menemukan dan diperlihatkan tentang respon Yosua secara konkret yang dinyatakannya lewat tindakannya. Ketika dia sudah menerima, mempercayai dan setia kepada firman yang ia percayai itu. Yosua 1 ayat 10 sampai dengan 18 memberitahukan kepada kita tindakan konkret Yosua terhadap firman Allah yang dinyatakan kepadanya. Dan di dalam ayat 10 sampai dengan 15
kita melihat bahwa Yosua memberikan instruksi, perintah langsungnya, mengatur bagaimana dan apa yang harus dilakukan umat Allah. Yosua mengatur ABCD, harus begini, harus begini, harus begini. Apa yang kita lihat di dalam instruksi langsung Yosua, pengaturan Yosua kepada umat yang dipimpinnya? Satu hal, saudara, dari sini kita bisa melihat bahwasanya Yosua pemimpin yang dipersiapkan Tuhan sebagai pengganti Musa, yang berangkat dari seorang hamba atau pelayan Musa. Ia telah merespon firman Allah secara luar biasa baik dan sangat tepat, dengan cara memberikan nilai bagi dirinya berdasarkan apa yang Allah katakan di dalam firman-Nya saja. Bukan berdasarkan siapakah dia menurut keberadaannya atau menurut kata orang tentang dia. Sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau melihat kenyataan seorang Yosua ketika dia harus memimpin Israel, berdasarkan latar belakangnya, berdasarkan kesiapannya secara fisik, tentu kita akan menemukan dalam pemandangan mata manusia, tidaklah mudah bagi seorang Yosua mengemban tugas kepemimpinan menggantikan Musa untuk memimpin umat Israel memasuki tanah perjanjian. Tidak mudah. Sebab kita tahu bersama, Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Demikian Alkitab memberitahukannya kepada kita. Bangsa yang gemar akan perbantahan. Setiap hari, setiap saat, yang mereka lakukan hanyalah bersungut-sungut, menggerutu sebanyak mungkin untuk menyalahkan Allah atau menyalahkan Musa sebagai wakil Allah dalam memimpin mereka. Kita tahu bersama, Israel bukanlah bangsa yang penurut, yang kalau pemimpinnya ngomong A, mereka berlaku A, pemimpinnya bilang B, mereka berlaku B. Tetapi sebaliknya, dalam situasi seperti ini, tidaklah mudah bagi seorang Yosua untuk menaklukkan, dalam tanda kutip, bangsa yang tegar tengkuk ini, yang sekalipun telah kenyang mengalami berbagai mujizat, perkara ajaib Allah dalam hidupnya, namun toh mereka seringkali tetap menegarkan hatinya terhadap Tuhan dan firman-Nya. Tidaklah mudah bagi Yosua, apakah lagi ditambah dengan statusnya sebagai mantan abdi Musa, mantan hamba Musa, mantan pembantu Musa. Bukan seorang pemimpin yang kelasnya sama dengan Musa. Status Yosua
membuat dia menjadi lebih tidak mudah lagi memimpin Israel. Dan jangan lupa, ini bukan satu kelompok saudara, ini satu bangsa. Berdasarkan hitung-hitungan logika manusia, kita menemukan betapa tidak mudahnya seorang Yosua. Namun ketika kemudian kita membaca kebenaran firman Tuhan dan kita menemukan bahwasanya Yosua telah berhasil membawa seluruh Israel memasuki tanah perjanjian. Tanah Kanaan yang telah dijanjikan Allah dengan bersumpah kepada nenek moyang Israel. Taulah kita bahwa Yosua telah menjadi pemimpin yang sukses. Amin. Dan bukan itu saja. Maka taulah kita bahwa Allah menyertai Yosua. Oleh karena Yosua menyukakan hatinya. Oleh karena Yosua menyukakan hatinya. Pertanyaannya, bagaimana mungkin hal ini bisa dilewati Yosua? Dengan kemampuan dan latar belakangnya yang sangat tidak memadai sebagai seorang pemimpin. Bahkan Musa saja yang memang terdidik secara luar biasa sebagai seorang pangeran Mesir dalam hal berperang, dalam hal tata negara, sangat cerdas. Namun toh kita melihat, kalau bukan karena Allah, Musa sudah angkat tangan terhadap Israel. Kalau bukan karena Allah menguatkan dia. Apalagi Yosua pemimpin muda ini. Bagaimanakah Yosua bisa melewati itu? Kalau tadi saya sudah katakan bahwa Yosua memberi nilai dirinya. Bukan berdasarkan apa yang dia tahu tentang dirinya. Siapa dia? Latar belakangnya, tingkat kemampuannya, bukan. Melainkan berdasarkan apa yang Allah firmankan kepadanya. Kalau dalam bahasa sederhananya saudara, keberhasilan Yosua adalah merupakan hasil dari kesetiaan Yosua untuk senantiasa memegang firman yang telah ia terima dan ia percayai itu seumur hidupnya. Itu saja. Keberanian yang Yosua peroleh dari kekuatan firman yang kepadanya dia setia itulah yang telah membuat Yosua bertindak berdasarkan apa yang dikatakan firman kepadanya. Dan ini yang kita temukan di dalam ayat 10 sampai dengan ayat 15 Yosua pasal yang pertama ini. Sahabat, ini menjadi pelajaran penting bagi kita, siapapun kita. Apa yang telah diperlihatkan Yosua kepada kita dalam responnya terhadap firman yang diberikan Allah kepadanya, yang diwujudkannya lewat tindakannya untuk mengatur, memberikan instruksi kepada seluruh bangsa yang dipimpinnya ini. Memberitahukan kepada kita
yang seringkali terganjal. Untuk bisa memasuki kehidupan yang disertai dan diberkati oleh Allah. Hanya karena ada banyak anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya lebih mempercayai dirinya berdasarkan apa yang bisa dia lihat dari dirinya, berdasarkan apa yang bisa dia perhitungkan dari dirinya. Apakah itu latar belakang, keadaan tumbuh kembangnya, siapa kenalan-kenalannya, orang tuanya, dan berapa banyak materi yang dia miliki. Ada banyak orang percaya dalam memperhitungkan dirinya bukan berdasarkan apa yang Allah katakan tentang siapa kita di firman-Nya, tapi berdasarkan hal-hal yang barusan saya sebut ini. Sehingga dengan demikian kita menjadi dengan sangat mudah hancur, sangat mudah patah ketika kita berurusan dengan kehidupan ini, apalagi persoalan masa depan yang belum bisa diprediksi oleh siapapun. Ketika kita menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini dengan memandang kemampuan kita ini sebagai kekuatan yang kita anggap cukup untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam perjalanan hidup ini, termasuk permasalahan-permasalahannya, maka tentulah menjadi wajar kalau banyak orang percaya pada akhirnya jatuh di sana. Sebab ketika Yosua berpikiran seperti yang tadi saya sudah katakan, menilai dirinya berdasarkan siapa dia, latar belakangnya, keluarganya, kenalannya, apa yang dia miliki, untuk kemudian membackup dia sebagai pemimpin Israel, tentulah saudara sama sekali tidak akan memadai dia untuk membawa dia pada puncak kesuksesan seorang pemimpin yang menyukakan hati Allah dan memberkati umat Allah. Akan tetapi ketika Yosua mengalihkan perhatiannya, fokus hidupnya kepada apa yang dikatakan berulang-ulang oleh Allah dalam firman-Nya, maka Yosua menerima semuanya itu. Yosua kemudian menghisapkan dirinya, memperhitungkan dirinya sebagaimana Allah menghitungnya, maka terlepaslah dia dari segala kemustahilan untuk menjadi pribadi pemimpin yang mempermuliakan Allah dan memberkati seluruh Israel. Sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dari apa yang Yosua lakukan, marilah kita mengambil sebuah pelajaran penting. Jangan mau terpenjara, jangan mau terganjal atas masa lalu
atas siapakah kita, atas keberadaan kita dalam menjalani hari-hari hidup kita sebagai umat yang telah diberkati oleh Allah. Jangan mau. Itu adalah merupakan jebakan iblis untuk membuat setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Allah, tidak masuk, tidak menikmati, dihalangi untuk menikmati berkat terbaik yang telah Allah berikan kepada kita, yang dikasihinya lewat firman-Nya. Hanya karena kita tidak mau menerima, mempercayai dan setia kepada apa yang kita percayai itu. Kemudian hanya karena kita tidak mau bertindak sebagaimana firman yang kita telah percayai itu, yang kepadanya kita telah berlaku setia. Ketika kita sudah membaca apa yang terjadi dalam kehidupan Yosua di ayat 10 sampai dengan 15 Yosua pasal 1 ini, marilah kita meninggalkan masa-masa kebodohan itu. Sebab hasrat terbesar Allah kepada kita yang dikasihinya adalah supaya bagaimana Anda dan saya bisa berkehidupan seperti yang firman katakan. Bisa berkehidupan seperti yang firman katakan. Namun sekali lagi yang Allah minta kepada kita adalah beranilah memperhitungkan dirimu berdasarkan apa yang firman katakan. Itu saja. Itu saja. Jadi hebat sekali saudara, di dalam pembahasan kitab Yosua pasal 1 ini kita memperoleh 3 pelajaran secara lengkap. Yang pertama, menerima firman dan mempercayai firman. Kemudian yang kedua, setia kepada firman yang dipercayai. Dan yang ketiga, bertindak sesuai dengan firman yang dipercayai. Ini menjadi lengkap sekali. Dengan demikian, kita menemukan betapa Yosua menjadi orang yang bukan saja sukses memimpin Israel memasuki tanah Kanaan, sukses sebagai pemimpin pengganti Musa, tapi dia sukses menyukakan hati Allah. Yang kedua, berkaitan dengan respon dan tindakan iman Yosua, bahwa Yosua tidak pernah memperhitungkan. Kalau tadi memperhitungkan dirinya, sekarang yang kedua, Yosua tidak pernah memperhitungkan kebenaran janji Allah yang disampaikan kepadanya sebagai sesuatu yang akan ia terima, nanti ia terima. Tidak. Berkaitan dengan janji firman Allah yang telah disampaikan kepadanya, Yosua menghitungnya bahwa ia telah menerima janji itu sekarang. Bahkan sekalipun secara fisik mata melihat Yosua belum membawa masuk seluruh Israel ke dalam tanah Kanaan. Yosua masih belum membawa seluruh Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Hebat. Yosua hanya menghitung. Tuhan kalau udah ngomong, iya terjadi. Bahkan sekalipun dia belum secara fisik, dia belum menikmati apa yang dikatakan firman itu. Itu iman yang dahsyat saudara. Sebab bukankah Ibrani 11 ayat 1
sudah dengan sangat tegas memberitahukan kepada kita. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Untuk itu saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, meresponi tindakan iman yang dilakukan oleh Yosua ini. Kita diajak untuk melihat langkah Yosua berikutnya. Di dalam ayat 16, 17, 18. Betapa kesetiaan Yosua kepada firman yang diwujudkan dalam tindakan itu. Sama sekali tak gentar sedikit pun, tak bimbang sedikit pun. Ayat 16. Lalu mereka menjawab Yosua. Katanya, ini setelah ayat 10 sampai dengan 15 Yosua ngatur tadi. Katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh kami akan pergi. 17. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa. Demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya, garis bawahi kalimat ini. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. 18. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Menanggapi instruksi, pengaturan, perintah Yosua tentang cara memasuki Kanaan kepada sang pemimpin baru ini, rakyat memberikan pernyataannya. Dalam tanda kutip, segenap hati, tapi ada persyaratan. Segenap hati, tapi ada persyaratan. Asal kamu disertai Allah sama seperti Allah menyertai Musa yang kamu gantikan itu. Saudaraku, ini Yosua masih belum memasuki tanah Kanaan loh, masih belum perang loh saudara. Baru dalam tahap awal mengatur barisan perangnya. Dia masih berhadapan dengan bangsa Israel. Pemimpin-pemimpin bangsa itu. Dan Yosua sudah memperoleh permasalahan ini. Mereka tidak berkata, oke, baik Yosua, terserah bagaimana pengaturanmu kami akan ikut. Bukan begitu. Mereka mengatakan begitu dengan satu persyaratan, asal kamu disertai Allah seperti Allah menyertai Musa. Kalau tidak disertai Allah seperti Allah menyertai Musa, tentu Yosua tidak akan diikuti sebagai pemimpin oleh seluruh Israel. Oke? Saya menjadi luar biasa bersyukur dan takjub kepada Allah ketika membaca di bagian terakhir Yosua pasal 1 ini.
Karena ketika melihat situasi yang dihadapi Yosua, dan orang-orang yang dihadapi Yosua, bangsanya sendiri secara khusus, yang memberikan pernyataan seperti tadi, saya sangat bersyukur dan takjub kepada Allah. Di dalam hati ketika saya melihat, oh itulah mengapa Allah telah berkali-kali, berulang-ulang memberitahukan Yosua dan mengajarkan kepadanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bukankah aku sudah mengatakan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Sebab ternyata saudara, Yosua memang harus menemui, berjumpa dengan situasi-situasi berat dalam kehidupannya. Saya berpikir ketika Yosua tidak diperlengkapi dengan pengajaran hebat ini, sangat bisa dipastikan kecut hatinya, tawar hatinya, bahkan sebelum dia memasuki tanah Kanaan. Hanya baru ketika dia menghadapi seluruh Israel, kalau bukan Allah menguatkan dia, dan kalau bukan Yosua mendengarkan Allah, hatinya pasti sudah ciut. Namun sayangnya sahabat, Yosua terlanjur memberikan dirinya segenap hati, sepenuh hati. Kuasailah aku Tuhan, kuasailah aku firman yang hidup. Sehingga dengan demikian sahabat, apapun yang dihadapi Yosua menjadi tidak penting bagi seorang Yosua. Bahkan ketika apa yang dilihat matanya, yang didengar telinganya, yang dirasa oleh perasaannya, ketika situasi berubah dan berbeda dengan apa yang Tuhan katakan, gak penting buat Yosua. Dia terlanjur menyerahkan hidupnya. Dia terlanjur membiarkan dirinya dikuasai kebenaran firman itu. Ini bukan tentang positive thinking sahabat. Atau ini bukan tentang menghipnotis diri, saya sukses, saya berhasil, saya bisa. No, bukan itu. Sebab Allah bukan motivator yang bisa mengucapkan kalimat bagus tapi tidak memiliki kekuatan untuk mewujudkannya. Allah pribadi sumber hidup itu telah berkeputusan untuk menyatakan kekuatan kuasanya di dalam firman-Nya. Sehingga siapapun yang menerima firman itu, percaya akan firman itu, berlaku setia kepada firman itu, orang tersebut pasti akan bisa mewujudkan kehidupan sebagaimana yang dikatakan firman itu saja. Bukan positive thinking. Positive thinking itu kan sumbernya manusia pribadi orang itu sendiri. Dan kita tahu kita sangat terbatas. Kalau sumbernya itu manusia yang sangat terbatas, baik dalam pengetahuan dan kemampuan dan dalam segala hal, maka tentu saudara, apa yang dikatakan Tuhan Yesus ketika kepada murid-muridnya, ketika mereka takjub dan heran waktu pohon ara yang dikutuk olehnya itu kering seketika. Dan ketika Tuhan Yesus berkata, asal kamu percaya dan tidak bimbang, kamu juga akan dapat melakukan apa yang kulakukan ini. Bahkan bisa berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, kamu juga bisa melakukan itu. Kalau berdasarkan kekuatan manusia semacam menghipnotis diri atau positive thinking, maka tidak mungkin ini akan terjadi. Sebab manusia siapakah
yang sanggup melakukan apa yang dilakukan Allah? Mustahil, tidak mungkin ada. Benar? Tapi sebaliknya, yang terjadi di dalam Yosua yang kita lihat ini saudara, adalah murni pernyataan respon iman kepada pribadi yang begitu menghormati Allahnya yang telah berfirman. Dengan cara menerima firman itu, mempercayainya, setia kepada firman itu, dan bertindak berdasarkan apa yang dikatakan firman itu. Maka dengan demikian, dalam langkah iman Yosua yang terakhir ini, kita bisa melihat bahwasanya dalam tindakan iman, Yosua telah mengubah apa yang tidak mungkin dalam kehidupannya menjadi mungkin hanya karena Allah di dalam firman-Nya yang ia percayai. Yosua sangat-sangat memahami bahwasanya apa yang Allah katakan di dalam firman-Nya hanyalah kebenaran semata-mata. Hanyalah kebenaran semata-mata. Tidak ada yang lain. Hanyalah kebenaran semata-mata. Tidak ada yang lain. Sahabatku manusia Allah yang perkasa. Marilah kita dalam menjalani kehidupan sebagai seorang umat Allah, bukan hanya sekedar merasa puas ketika diajar tentang kebenaran firman Tuhan, sekalipun itu baik. Tapi jangan cuma sekedar merasa puas ketika kita mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Sebab itu baru langkah awal yang saya katakan baik atau sangat baik. Tetapi apa yang baik ini tidak akan menjadi lengkap apabila apa yang telah kita dengar berkaitan dengan pengajaran firman Tuhan itu kepada kita kemudian tidak menjadi sebuah gaya hidup bagi kita. Apa yang telah kita dengar itu tidak kemudian kita ambil untuk kita masukkan ke dalam diri kita. Ketika kita tidak melakukan hal seperti ini, maka pengetahuan kebenaran firman Allah yang Anda dan saya miliki hanya sekedar pengetahuan belaka, teori, tanpa bisa kita nikmati dalam kehidupan ini. Kita hanya bisa berkata tidak ada yang mustahil bagi Allah. Namun ketika permasalahan terjadi dalam diri kita, kita tidak sanggup menjadikan kalimat itu terwujud dalam hidup kita. Memang bagi Allah yang tidak ada yang mustahil. Tapi bagimu orang yang percaya kepada Allah menjadi mustahil kan? Ketika menghadapi permasalahan yang buruk. Untuk itu saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Ketika firman hanyalah kebenaran semata-mata. Firman adalah kebenaran semata-mata. Berikanlah dirimu untuk dikuasai, dipengaruhi, dipimpin oleh apa yang dikatakan oleh firman itu. Sehingga terjadilah dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Kristus
asal kamu percaya dan tidak bimbang, maka kamu juga dapat melakukan apa yang aku lakukan. Atas alasan inilah Yosua pasal yang pertama telah dituliskan untuk dibaca kemudian oleh semua orang yang percaya kepada Allah, termasuk Anda dan saya. Hanya karena Allah tidak menginginkan seorang pun dari umatnya yang gagal menikmati hebatnya perlindungan, pemeliharaan firman itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tunduk kepala dan berdoa bersama. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, Engkau memimpin setiap kami umat-Mu untuk berpaling hanya kepada firman-Mu dan untuk terus bertumbuh hanya di dalam kebenaran firman-Mu saja. Sebab kami tahu firman adalah kebenaran mutlak. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami umat-Mu Tuhan, ketika itu berbeda dengan apa yang dikatakan firman-Mu, kami akan tetap memilih teguh di dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan firman-Mu menyertai seluruh umat-Mu. Amin. Puji Tuhan, Bapak Saudaraku dikasih Tuhan, tetap kuat oleh firman Allah, karena Allah adalah kekuatan kita dan andalan kita. Tidak ada mustahil bagi Allah dan tidak ada mustahil bagi orang yang memiliki iman yang berasal dari Allah. Oleh sebab itu Saudaraku, pegang teguh firman Allah dan Tuhan pasti memberkati kita, meneguhkan kita dalam segala situasi. Mari kita mengakhiri pertemuan kita dan menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang limpah buat kami semua. Sekarang ulurkan tangan-Mu dan berkati umat-Mu. Para kekasih Kristus, arahkan hati dan pikiran-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah segala berkat anugerah yang limpah dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus turun ke atas kita semua. Sungguh roh-Mu dikuatkan, jiwa-Mu disegarkan, tubuh-Mu disehatkan, rumah tangga-Mu diberkati, pekerjaan-Mu diberkati, studi-Mu diberkati. Dimanapun engkau melangkah, engkaulah saksi dari keajaiban Tuhan dalam hidup-Mu dan jadi berkat bagi banyak orang. Saya nyatakan berkat ini sah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, tetap berpegang teguh dengan firman Allah dan sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.